So, kata tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah tetap dinobatkan sebagai kapal perang tercanggih senjata KRI Golok dibuat PT PAL dan PT Lundin. Wow. Tetap guys, dikatakan adalah senjata yang paling canggih. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Amanda Channel. Saya memang sangat sering reaction daripada Amanda Channel kerana ia sangat bagus guys, info-infonya tentang alutsistanya, tentang politiknya, tentang apa yang menarik, apa yang viral di Indonesia. Cepat Amanda Channel updatekan untuk kita semua. So, hari ini tajuk yang kita nak reactionkan adalah tetap dinobatkan sebagai kapal perang tercanggih senjata KRI Golok dibuat PT PAL dan PT Lundin. Wow. Tetap guys dinobatkan sebagai kapal perang yang tercanggih. Bayangkan, banggalah anda menjadi rakyat Indonesia So, bagaimana videonya dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Semakin bersinergi, PAL dan Lundin tanda tangani MOU. Wow. Tetap dinobatkan sebagai kapal perang tercanggih guys. Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel. PT PAL Indonesia menggandeng PT Lundin Industri Banyuwangi, badan usaha bidang pembangunan dan perbaikan kapal komposit yang diakui dalam dan luar negeri, untuk bekerja sama strategis dalam pembangunan kapal perang dan sistem integrasi persenjataan. Nah, usut punya usut, kabar terbarunya nih brand, PT PAL dan PT Lundin Industri akan mempersenjatai KRI Golok dengan persenjataan buatan dalam negeri. Nah, inilah kehebatan Bapak Kaharudin Djinot pasca menjabat, dan Mimin pun sangat setuju. Karena apa? Karena menjadikan kapal trimaran yang bukan kaleng-kaleng itu senjatanya harus rahasia, harus dari kita, bukan dari luar negeri brand. Seperti itu. Jika kalian pro atau tidak. Ya betul guys, kalau kita nak membuat sesuatu alutsista yang canggih, senjatanya pun harus rahsia daripada buatan kita sendiri. Kerana kita bukan membeli daripada negara luar, kita buat sendiri. Jadi kita boleh rahsiakan kehebatan apa yang ada pada alutsista yang kita cipta tersebut. Begitulah juga seperti yang KRI Golok yang dibuat oleh PT PAL dan PT Lundin ni. Tak semuanya diterjemahkan, tak semuanya dibagi tahu kepada orang di luar. Tapi apabila sesuatu berlaku tiba-tiba, rupa-rupanya KR Golok ada senjata yang macam ni hebat. Orang pun terkejut kan. Macam saya mereaction pun, saya pun tak tahu. Admin Amanda yang buat konten ni pun, dia pun tak tahu bagaimana kehebatan canggih yang ada pada KRI Golok tersebut. Jom kita sambung. Bro, itu terserah kalian bercanda guys. Nah, CEO PT PAL Indonesia Bapak Kaharudin Djinot dalam siaran persnya di Surabaya, Jawa Timur Sabtu tanggal 11 September kemarin mengatakan kerjasama strategis ini merupakan wujud dari implementasi rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan modernisasi menyeluruh terhadap alutsista, khususnya kapal laut, ungkap dari media Antara Jatim. Ini KRI Golok yang terkait persenjataan. Setahu saya kalau KRI Golok ni, kalau kita di Malaysia lah, Golok ni dia adalah salah satu parang Golok. Betul lah guys? Kalau salah minta maaf. Tapi kalau di Malaysia, Golok tu adalah sebuah parang lah. Parang yang untuk kita potong pokok, potong rumput, yang parang Golok. Golok itulah nama. Adakah Golok yang dimasukkan dengan KRI Golok ni adalah sama seperti nama yang Malaysia maksudkan, iaitu parang Golok? Betul ke tak? Anda boleh komen di bawah ni supaya saya boleh tahu apa makna Golok yang dimasukkan dengan KRI Golok tersebut. KRI Golok akan dibangun PT PAL dan PT Lundin brand. PT Lundin. Curot-curot bajrot di kolom komentar. Dia boleh buat jari macam tu
Luar biasa. Lingkup kerjasama kedua perusahaan yang terbaru meliputi pembuatan kapal serta persenjataan kapal perang untuk KRI Golok. Pemilik PT Lundin Industri Invest, Bapak John Lundin, ini buat mengakui kapal selam. PT PAL Indonesia selama ini telah menjadi salah satu panutan dan dengan keterbatasan kemampuan dari Lundin sangat perlu untuk belajar lebih banyak dari PT PAL. Nah, Bapak John Lundin mengatakan Maknanya PT Lundin ni dia banyak untuk belajar dengan PT PAL lah. Maknanya PT PAL ni adalah lebih senior lagi daripada PT Lundin tu lah sama dan kunjungan dari PT Lundin ke PT PAL Indonesia merupakan kunjungan balasan untuk PT PAL Indonesia yang telah berkunjung ke Banyuwangi mulai tanggal 3 September kemarin, Brand. Ya, friend. Nah, usut punya usut. Sementara itu, penandatanganan MOU dilakukan Liza Lundin selaku CEO PT Lundin, dan dari pihak PT PAL Indonesia ada CEO Bapak Kaharudin Jenot. Jadi ini nota kesepahamannya sudah ditandatangani, ingin membuat persenjataan produk dalam negeri. Betul. Kita tunggu saja nanti senjatanya apa. Sudah ditandatangani guys tinggal untuk buat je lagi. Benda dah orang kata dah sign, approve, kau buat. Macam tu je. Kalibernya berapa, jangkauan berapa, kehebatannya bagaimana, nanti senjatanya. kita ikuti perkembangan lanjutan dari PT PAL dan PT Lundin ini, Brand. Mudah-mudahan bikin Cina ketar-ketir bercanda. Bikin Cina ketar-ketir guys. Sekarang ni Natuna memang sangat panas lah berita sekarang, cerita di Natuna, iaitu China claim Natuna tu adalah kawasan tempat dia. Wow. Saya harap kisah yang di Natuna tu akan cepat selesai lah guys kerana sangat berpanjangan macam tu. Nah, usut punya usut, kunjungan dihadiri direksi dan komisaris PT Lundin, yakni John Lundin selaku owner, Lisa Lundin selaku direktur dan komisaris serta manajer produksi. Usai penandatanganan dilanjutkan dengan tinjauan lapangan, berkeliling, menilai proyek-proyek yang sedang berlangsung di PT PAL, yakni pembangunan kapal BRS-2 dan pemasangan instalasi dalam kapal BRS-1. Wow, ini yang golok dia. Mount Power Plant, area pembangunan kapal perang yakni kapal cepat rudal KCR 60 meter. Ini lebih kecil daripada buatan Lampung. Ini KCR 60 meter, serta ke area pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal, salah satunya overhaul kapal selam KRI Cakra 401. Ya. Dengar kata sekarang ni Indonesia pun sedang untuk membina sebuah kapal selam yang menggantikan iaitu apa? KRI Nanggala 402 yang pernah tenggelam tu saya dengar begitulah lebih kurangnya, tapi dalam proses ataupun sudah dibuat guys Anda boleh komen di bawah ni, kalau ada link anda letak link di bawah ni supaya saya boleh tengok dan kemungkinan insyaAllah saya boleh reactionkan sekali. Terima kasih guys jom kita sambung tonton. Nah, sebelumnya jajaran direksi PT PAL Indonesia melakukan kunjungan kerja ke PT Lundin Industri Invest yang dihadiri langsung oleh CEO PT PAL Indonesia Bapak Kaharudin Jenot, didampingi CMO Will Zainar dan CEO Iqbal Fikri, dilaksanakan sebagai respon dari rencana kerjasama strategis antara kedua perusahaan, ungkap halaman PT PAL Indonesia pada 4 September kemarin, Brand. Nah, menurut PT PAL Indonesia, kunjungan itu untuk menjalin kerjasama strategis dalam pemenuhan alutsista dalam negeri. Hal ini berkaitan erat dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Pertahanan untuk melaksanakan modernisasi menyeluruh terhadap salah satu alutsista Matra Laut Indonesia, Brand. Jadi namanya negara dikdaya itu harus bisa membuat senjata buatan dalam negeri biar tidak dianggap kaleng-kaleng rombeng sama Cina. Betul. Kalau kita nak buat satu benda tu biar canggih betul guys jangan orang kata buat alang-alang lah, orang panggil jangan buat setengah jalan. Janji siap tapi tak ada kualiti, tak canggih. Nanti yalah seperti sekarang ni yang kita tahu, China ni dia boleh je nak buat apa saja yang lebih canggih daripada kita kan. Jadi bila kita buat yang betul-betul macam tu terus. Betul tak guys? Nah, kunjungan disambut khusus oleh owner PT Lundin Industri Invest, John Lundin dan Lisa Lundin. Dalam kunjungan ini juga dilaksanakan kunjungan ke fasilitas produk dan proyek yang sedang dikerjakan PT Lundin Industri Invest. Seperti itulah kegiatan yang dilakukan oleh kedua jajaran baik PT PAL Surabaya maupun PT Lundin PT PAL dan PT Lundin ni bukan saja mereka membuat KRI Golok tetapi mereka juga buat dengan ni kapal selam, kapal frigate pun mereka buat wow, dan banyak lagi yang mereka cipta selain daripada kapal. Mereka pun ada buat panser, lapis baja, senjata-senjata. Wow, memang Indonesia memang boleh katakan antara
pengeluar senjata ataupun alutsista yang boleh katakan yang terhebat juga di dalam dunia ataupun di Asia Tenggara, guys. Industri Invest Banyuwangi Brand. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Ya. Silakan cerot-cerot bajrot di Komentar. Oke guys, kita iklan sebentar ya. Alright, kita skip kolom komentar. Nah, usut punya usut, Usut gerak punya cepat usut. dari PT PAL ini tidak luput dari injek dana pemerintah melalui PMN sebesar 1,28 triliun rupiah, Brand. Jadi harus Wow. kerjanya Ulang balik, saya tak apa dengar dia cakap tadi. cepat dari PT PAL ini tidak luput dari injek dana pemerintah melalui PMN sebesar 1,28 triliun rupiah, Brand. 1,28 triliun rupiah. Oh my god, memang sangat mahal guys, sangat mahal gila. 1,28 triliun rupiah guys. Besar bajetnya tu. Jadi harus kerja nyata, harus dibuktikan. Jika PT PAL ini tidak dianggap kaleng-kaleng dapat dana segitu, harus segera direalisasikan untuk apa? Jumlah PMN tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2021 yang baru saja diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo. CEO PT PAL Indonesia Bapak Karudin Jenot menyebut pemberian dana segar akan mendukung perwujudan wall local production, bahkan selaras dengan cita-cita Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Brad. Di mana Saya masa macam kadang-kadang bila saya dengar bajet-bajet daripada Indonesia untuk membina alutsista yang canggih-canggih ni, saya rasa macam wow, Indonesia akan buat macam ni, Indonesia akan cipta macam ni, Indonesia akan beli alutsista yang canggih macam ni. Yang sebelum ni saya ada reactionkan tentang bagaimana Indonesia untuk membeli daripada Amerika F-15 dan F-18 ya, dengan bajetnya sekitar lebih kurang berapa saya tak berapa pasti, 100 million berapa juta dolar Wow, saya kata bukan, sorry guys, 100 buah pesawat F-15 dengan F-18. Saya kata macam luar biasa banyaknya guys. Ya Allah, memang Indonesia kalau bab alutsista militer memang betul-betul jaga dan betul-betul bagi macam tu sebab memang kita tahu Indonesia banyak pulau, negara yang besar, perlu dijaga dengan banyak alutsista ataupun militer. Sebab tu saya faham, sebab itulah Bapak Prabowo kalau boleh dia nak banyakkan lagi alutsista yang canggih-canggih. dalam 5 tahun mendatang PT PAL Indonesia bisa memproduksi kapal selam secara 100% mulai dari desain Ulang balik, hingga guys. Sekejap ya. Cita-cita Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, Brad. Di mana dalam 5 tahun mendatang PT PAL Indonesia bisa memproduksi kapal selam secara 100% mulai dari desain hingga pengadaan senjata berupa. Itu yang saya cakap guys, yang saya cakap tadi. Dalam 5 tahun akan datang, Indonesia dia akan membina sendiri kapal selam. Bayangkan kalau dah bina sendiri, tak mungkin dia akan bina satu, mungkin akan bina lebih banyak lagi Mungkin negara-negara lain boleh membeli, contohnya Malaysia, negara tetangga seperti kami Malaysia boleh membeli. Kerana apa? Kalau kita membeli macam kami Malaysia membeli dengan Indonesia, malahan harga lebih murah, spare part senang dapat daripada membeli daripada negara-negara luar seperti Jerman, Eropah, Rusia. Barang mahal, spare part susah nak dapat. Lebih baik Malaysia akan membeli kepada Indonesia, kan begitu? Kan buatan asli Indonesia. Nah, inilah bukti PT PAL Buatan itu asli. konsisten duit segitu untuk membangun kapal selam beserta Betul. persenjataan yang digunakan dalam kapal buatan dalam negeri. Guys, so kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya, iaitu KRI Golok, PT PAL dan PT Lundin dinobatkan sebagai kapal perang yang tercanggih. Yang tercanggih tu maksudnya tercanggih di Asia Tenggara, tercanggih di dunia. Bagaimana kita nak katakan tak canggih? Buatan anak negeri sendiri guys, kita harus bangga, kita harus menyokong buatan anak negeri sendiri, ataupun kata kalau di Malaysia ni, sokonglah buatan Malaysia. Begitulah, sebab buatan anak negeri sendiri ataupun buatan negara sendiri lebih bagus sebenarnya daripada buatan luar negara. Walaupun buatan luar negara tu lebih bagus juga, tetapi kalau kita buatan daripada anak negeri sendiri, kita tandanya kita menyokong, tandanya kita support, tandanya daripada segi ekonomi lebih meningkat, lebih naik lagi apabila kita membeli barangan buatan sendiri. Begitulah yang nak dimasukkan dengan senjata KRI Golok ni dan yang dibuat oleh anak negeri sendiri. Dan begitu juga dengannya, ataupun yang kata admin tu tadi, dalam 5 tahun akan datang Indonesia akan mencipta kapal selam sendiri 100%.
buatan anak negeri. Bayangkan guys, kalau dah buatan sendiri, kapal selam takkan nak buat satu, takkan nak buat dua. Buatlah banyak, boleh ekspor ke luar negara kan? Betul tak? Daripada situ boleh menambahkan dan boleh meningkatkan ekonomi Indonesia daripada segi nikel, daripada segi sawit, daripada segi minyak timah, daripada segi emas, daripada segi bahan mentah-mentah yang lain, dan daripada segi minyak, dan kini daripada alutsista. Menjual alutsista memang sangat untung kan sebenarnya. Sebab harga bukannya 1,000, 2,000, 1 juta, 2 juta, triliun. Sebuah kapal selam saja dah triliun-triliun harganya. Bayangkan dengan mahalnya begitu, maka kita boleh meningkatkan ekonomi negara. Betul guys So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Jika anda suka dengan cara saya mereaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loceng tanda sokongan anda kepada Bro Zul Channel. Dan lagi satu guys, anda boleh letak link di bawah ni jika ada video-video yang anda inginkan saya reaction. So guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.